Shalom dan salam sehat buat kita semua. Nama saya Cintia Tianada Manik. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tautung, jurusan Pendidikan Agama Kristen, Grup E semester 3 dengan NIM 200101161. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan membuat video periodisasi sejarah gereja dengan mata kuliah Sejarah Gereja Umum yang diampu oleh Ibu Awati Sitanggang MPD. Kita akan mengetahui pengertian periodisasi. Periodisasi adalah usaha membagi-bagi masa sejarah gereja itu atas periode atau batas-batas waktu tertentu. Pembagian periode itu ada bermacam-macam. Satu, ada yang membaginya dari segi perkembangan, dan dua, ada yang membaginya dari segi pertumbuhan organisasi atau kepemimpinan di suatu gereja. Banyak tahapan-tahapan periodisasi sejarah gereja menurut para ahli. Namun kali ini saya akan membuat tahapan-tahapan menurut Christian de Jong. Menurut Christian de Jong, tahapan-tahapan periodisasi sejarah gereja ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gereja kuno. Gereja kuno diperkirakan tahun 30 sampai 590, dan yang kedua, gereja abad pertengahan diperkirakan tahun 590 sampai 1517, dan yang ketiga, gereja zaman baru, yaitu diperkirakan tahun 1517 sampai saat ini. Kita akan membahas tahapan pertama, yaitu gereja kuno. Gereja kuno adalah kisah berdirinya jemaat yang pertama sampai runtuhnya kekaisaran Romawi sehingga gereja diambil alih oleh sistem kepuasan, tetapi juga bertumbuh di dalam kekaisaran Romawi. Yang menarik di sini bahwa ketika gereja nyaman dengan komunitasnya, mata Tuhan membuat mereka menyebar dengan paksa. Caranya memakai Jenderal Titus untuk menyebut Yerusalem sehingga terjadi kelahiran umat Tuhan tahun 70. Disinilah awal mereka menyebarkan Injil Kristus di mana mereka menetap. Dan kedua, kita akan membahas tentang gereja abad pertengahan. Nah, kita sampai pada tahapan yang kedua, yaitu gereja pada abad pertengahan. Ini menarik karena kita tahu sejarahnya bahwa gereja pernah mengalami masa yang disebut masa kegelapan gereja. Karena Paulus mengklaim dirinya wakil Kristus sehingga berhak mengontrol politik, sosial, dan budaya, bahkan hal yang teologis. Apa yang menjadi keputusan gereja semuanya dianggap benar dan harus ditaati sehingga terjadi banyak penyelewengan rohani. Ajaran Kristus ditinggalkan diganti dengan mitos-mitos yang dibuat pihak Katolik atau kepuasan. Dan ketiga, kita akan membahas tentang gereja zaman baru. Selanjutnya, kita sampai pada di tahapan yang ketiga, gereja pada zaman baru. Periode ini sangat menarik karena menjadi kabar gembira, karena munculnya seorang Martin Luther yang membebaskan dominasi selama 1500 tahun oleh Katolik sampai akhirnya memasuki masa kebebasan global yang disebut masa pencerahan. Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman ketika dalam masa persembunyian. Memang masih ada hal-hal rohani yang masih perlu diperbaiki karena belum sesuai kebenaran firman Tuhan, tetapi ini sungguh menjadi sesuatu yang baru di masa itu dan di masa kini. Baik, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih dan shalom.